adalah tiga jagoan yang menggetarkan Batavia bercerita sejarah perjuangan di Sulawesi Selatan, Sulsel, dalam melawan penjajah Belanda. Ada dua di antara ribuan tokoh pejuang yang namanya melegenda. Keduanya merupakan raja di zamannya Arung Palaka Raja Bon dan Sultan Hasanuddin yang menjadi Raja Gowo, Makassar. Bagi sebagian masyarakat Bugis Makassar, nama Arung Palaka merupakan pangeran dan pejuang kemerdekaan yang namanya masih tetap harum sampai saat. Namun demikian, bagi sebagian orang lagi menganggap tindakan Arung Palaka bekerja sama dengan Belanda, VOC, dan meruntuhkan kerajaan Sultan Hasanuddin merupakan sejarah kelam. Arung Palaka adalah potret keterasingan dan menyimpan makna semangat menggebu-gebu untuk penaklukan. Dia terasing dari bangsanya, suku Bugis Bon, yang kebebasannya terpasung lantaran perbedaan pandangan dengan Raja Gowa. Namun, dia bebas merpati yang melesat dan meninggalkan jejak di Batavia setelah meninggalkan kota kelahirannya di Bon. Arung Palaka konon ditakuti di seantero Batavia. Lelaki gagah berambut panjang dan matanya menyala-nyala ini memiliki nama yang menggetarkan seluruh jagoan dan pendekar di Batavia. Keperkasaannya seakan dititahkan untuk selalu bersemayam bersamanya. Pria Bugis Bon dengan badik yang sanggup memburai usus ini sudah malang melintang di Batavia sejak tahun 1660-an. Ketika dia bersama pengikutnya melarikan diri dari cengkeraman keperkasaan Sultan Hasanuddin, sebelum ke Batavia mungkin tak banyak yang tahu kalau Pulau Buton, kadang disebut Butung, pernah menjadi tempat pelarian Arung Palaka dari kejaran pasukan Sultan Hasanuddin. Pelajaran sejarah yang pernah singgah tatkala kecil dulu paling hanya menjabarkan kalau sang pangeran berambut panjang ini hanyalah seorang pengkhianat. Tidak bagi sebagian masyarakat Bon dan Buton, Arung Palaka bukanlah sosok jahat seperti didiskreditkan sekarang ini. Alkisah masyarakat Bon dan Buton sekitar tahun 1660, Bon dan Gowa bertikai. Arung Palaka sebagai salah seorang pemimpin Bon tidak bisa menerima perlakuan para bangsawan Gowa yang menindas rakyatnya. Perlakuan kerja paksa untuk membangun benteng di perkebunan daerah Makassar jelas membuat rasa siri harga diri masyarakat Bon termasuk Arung Palaka tercabik-cabik. Apalagi setelah para bangsawan Bon juga dipaksa ikut kerja paksa tersebut. Akhirnya bersama Tobala, pemimpin Bon yang ditunjuk oleh Gowa, Arung Palaka melakukan perlawanan dengan melarikan orang-orang Bugis dari kerja paksa tersebut. Sebenarnya para prajurit Gowa hanya mencari Tobala karena dianggap tidak mampu mengawasi budak dari Bon. Hanya saja Arung Palaka yang merasa tidak memiliki tempat lagi di bumi yang disebut Belanda Celebes itu memutuskan pergi untuk mencari orang yang dapat menolong mengembalikan siri mereka. Sebelum ke Pulau Jawa, terlebih dahulu Arung Palaka ke Buton untuk mencari perlindungan Raja Buton ke-10 yang waktu itu bernama Lasombata atau lebih dikenal bergelar Sultan Aidul Rahim. Pada saat pasukan Gowa mencari Arung Palaka hingga ke Buton, Sultan Buton bersumpah bahwa mereka tidak menyembunyikan Arung Palaka di atas pulau mereka. Apabila kami berbohong, kami rela pulau ini ditutupi oleh air, ucap Sultan Buton, yang diucapkan kembali oleh salah seorang penerusnya. Ternyata sumpah tersebut dianggap sah karena pada kenyataannya Pulau Buton memang tidak pernah tenggelam hingga saat ini. Lalu di mana letak kebenaran sejarah yang menyatakan bahwa benar lokasi yang sekarang dijadikan sebagai salah satu objek wisata sejarah di sana merupakan tempat Arung Palaka bersembunyi? Sistem batuan di daerah Buton bisa jadi merupakan salah satu alasan yang jelas mengenai hal ini. Daerah batuan berkarang dengan ceruk-ceruk kecil di sepanjang bukitnya menggambarkan kebenaran sejarah tersebut. Pernyataan Sultan Buton pada saat menyembunyikan Arung Palaka dianggap benar. Mereka tidak menyembunyikan Arung Palaka di atas dataran tanah mereka.
Namun di antara ceruk-ceruk sekitar pantai yang menurut pendapat orang Buton bukanlah sebuah dataran, melainkan goa yang berada di dalam tanah. Kepintaran bersilat lidah Sultan Buton inilah yang akhirnya menyelamatkan Arung Palaka dari pengejaran pasukan Goa. Hal ini juga dibenarkan oleh pemuka adat setempat yang bernama Laode Hafii. Dia menjelaskan bahwa antara Kesultanan Buton dan Bon sejak dahulu memang telah terikat dalam perjanjian sebagai saudara. Bon raja di darat, Buton raja di laut, ucapnya. Hal itu juga yang mendasari mengapa Sultan Buton memutuskan menolong Arung Palaka dan turut membiayai Arung Palaka bersama 400 lebih pengikutnya menuju Batavia. Malang melintang di kota sebesar Batavia. Keperkasaan Arung Palaka kian membuncah tatkala dia membangun persekutuan yang menakutkan bersama dua tokoh terasing lainnya, yaitu pria Belanda bernama Cornelis Janszoon Spilman dan seorang Ambon yang juga perkasa bernama Kapiten Jonker. Ketiganya membangun persekutuan rahasia dan memegang kendali atas VOC pada masanya, termasuk monopoli perdagangan emas dan hasil bumi. Batavia di abad ke-17 adalah arena di mana kekerasan seakan dilegalisir demi pencapaian tujuan. Di masa Gubernur Jenderal Johan Maetsuyker, kekerasan adalah udara yang menjadi napas bagi kelangsungan sistem kolonial. Kekerasan merupakan satu-satunya mekanisme untuk menciptakan ketundukan pada bangsa yang harus dihardik dulu agar taat dan siap menjadi sekrup kecil dari pasang naik kolonialisme Eropa. Kekerasan itu seakan meneguhkan apa yang dikatakan filsuf Thomas Hobbes bahwa manusia pada dasarnya jahat dan laksana serigala yang saling memangsa sesamanya. Pada titik inilah Arung Palaka menjadi seorang perkasa bagi sesamanya. Atas sepak terjangnya nama Arung Palaka juga diarsipkan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Berisikan data sejarah tentang Batavia pada masa silam dengan sejarah yang kelam. Berbagai referensi itu menyimpan sekelumit kisah tentang pria yang patungnya dipahat dan berdiri gagah di tengah kota Watampone. Spilman adalah petinggi VOC yang jauh dari pergaulan VOC. Dia tersisih dari pergaulan karena terbukti terlibat dalam sebuah perdagangan gelap saat masih menjabat sebagai gubernur VOC di Coromandel tahun 1665. Arung Palaka adalah Pangeran Bon yang hidup terjajah dan dalam tawanan kerajaan Goa. Dia memberontak dan bersama pengikutnya melarikan diri ke Batavia. VOC menyambutnya dengan baik dan memberikan daerah di pinggiran Kali Angke. Hingga serdadu Bon ini disebut Tu Angke atau orang Angke. Sedang Kapiten Jonker adalah seorang panglima yang berasal dari Pulau Manipea, Ambon. Dia punya banyak pengikut setia, namun tidak pernah menguasai satu daerah di mana orang mengakuinya sebagai daulat. Akhirnya dia bergabung dengan VOC di Batavia. Rumah dan tanah luas di daerah Marunda dekat Cilincing diberikan VOC kepadanya. Baik Spilman, Arung Palaka, dan Kapiten Jonker sama-sama berangkat dari hal yang sama, yaitu keterasingan. Ketiganya punya sejarah penaklukan yang membuat nama mereka menjadi legenda. Spilman menjadi legenda karena berhasil membuat Sultan Hasanuddin bertekuk lutut di Makassar dalam sebuah perlawanan paling dahsyat dalam sejarah peperangan yang pernah dialami VOC. Bersama Arung Palaka, Spilman menghancurkan benteng Sombaopu setelah terjadinya perjanjian Bongaya yang menjadi momok bagi VOC serta rintangan barikade untuk menguasai Indonesia Timur, khususnya jalur rempah-rempah Maluku. Pada tanggal 18 November 1667, Arung Palaka sangat populer sebab berhasil menaklukkan Sumatera dan membumi hanguskan perlawanan rakyat Minangkabau terhadap VOC.
Arung Palaka menyimpan dua silsi diametral. Di satu sisi hendak membebaskan Bon, namun di sisi lain justru menaklukkan daerah lain di Nusantara. Kisahnya berawal pada tahun 1662. Dibuat perjanjian antara VOC dengan pemimpin Minangkabau di Padang. Perjanjian yang kemudian disebut Perjanjian Painan itu bertujuan untuk monopoli dagang di pesisir Sumatera, termasuk monopoli emas Salido. Sayang, rakyat Minang mengamuk pada tahun 1666 dan menewaskan perwakilan VOC di Padang bernama Jacob Gruis. Arung Palaka kemudian dikirim ke Minangkabau dalam ekspedisi yang dinamakan Ekspedisi Verspread bersama pasukan Bon. Ia berhasil meredam dan mematikan perlawanan rakyat Minangkabau hingga menaklukkan seluruh pantai barat Sumatera, termasuk memutus hubungan Minangkabau dengan Aceh. Kekuasaan VOC diperluas hingga Ulakan di Pariaman. Di tempat inilah Arung Palaka diangkat sebagai Raja Ulakan, sedang Kapiten Jonker punya reputasi menangkap Trunojoyo dan diserahkan pada pegawai keturunan VOC keturunan Skotlandia, Jacob Cooper. Tiga tokoh yaitu Spilman, Arung Palaka, dan Kapiten Jonker telah menaklukkan Nusantara di barat, tengah, dan timur. Mereka punya andil besar untuk mengantarkan VOC pada puncak kejayaannya pada masa Gubernur Jenderal Johan Maetsukker. Tidak heran kalau ketiga tokoh ini menjadi tulang punggung kekuatan VOC pada masa itu. Maetsukker tidak berani menolak permintaan ketiganya sebab mereka punya bala tentara yang besar. Di luar ketiganya, ia hanya mengandalkan serdadu bayaran multibangsa dengan loyalitas yang rendah, akibat kekuasaan yang besar serta penguasaan monopoli emas ini. Spilman berhasil menjadi Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1681. Sayangnya, kisah menakjubkan dari tiga jagoan Batavia ini harus berakhir dalam waktu yang tidak lama. Musuh Spilman yaitu perwira asal Perancis bernama Isaac de Cornay de Saint-Martin langsung bergerak. Komandan perang yang memenangkan peperangan di Cochin, Kolombo, Ternate, Buton, Jawa Timur, dan Jawa Barat ini berhasil mengungkap semua korupsi dan keculasan Spilman hingga akhirnya Spilman disingkirkan dari posisi Gubernur Jenderal. Isaac juga berhasil memengaruhi Gubernur Jenderal Campuis untuk menyingkirkan Kapiten Jonker. Wilayah kekuasaan pria Ambon ini di Pejonkeran Marunda dikepung, kemudian diserang. Kapiten Jonker tewas terbunuh dalam penyerbuan itu. Kepalanya dipancung dan dipertontonkan. Pengikutnya dibunuh dan keluarganya diasingkan ke Kolombo dan Afrika. Sementara itu Arung Palaka meninggal di Bontoala, Kesultanan Goa, pada tanggal 6 April 1696 dan dimakamkan di Bontobiraeng. Dia lahir di Lamata, Mario Riwawo, Sopeng, pada tanggal 15 September 1634 sebagai anak dari pasangan Lapoto Buna Arung Tanah Tengah dan istrinya, Witendri Sui, Datu Mario Riwawo, anak dari Latendri Rua Paduka Sri Sultan Adam. Arung Palaka pertama kali menikah dengan Arung Taju namun akhirnya mereka bercerai. Selanjutnya, ia menikah dengan si Radeng Talele Karaeng Bala Jawa pada tanggal 16 Maret 1668. Sebelumnya istri dari Karaeng Bontomaronu dan Karaeng Karunrung Abdul Hamid. Pernikahan ini pun tidak bertahan lama dan keduanya bercerai pada tanggal 26 Januari 1671 untuk ketiga kalinya. Ia menikahi Witandri Pawada Sange Datu Riwatu, Datu Supeng, di Sopeng pada tanggal 20 Juli 1673. Istri ketiganya ini adalah putri dari Latandri Bali Bewe II, Datu Sopeng. Dan sebelumnya menjadi istri Lasuni, ada Tuang Sidendreng. Pernikahannya yang keempat dilaksanakan pada tanggal 14 September 1684 dengan Deng Maranu, Karaeng Lekang.
putri dari Pekampi Dengman Gempa Karaeng Bontomaronu, Goa, dan sebelumnya adalah istri dari Karaeng Bontoma Nompo Muhammad. Terima kasih subscribe Barini Tips. Yang kelam. Berbagai referensi itu menyimpan sekelumit kisah tentang pria yang patungnya dipahat dan berdiri gagah di tengah kota Watampone. Spillman adalah petinggi VOC yang jauh dari pergaulan VOC. Dia tersisih dari pergaulan karena terbukti terlibat dalam sebuah perdagangan gelap saat masih menjabat sebagai gubernur VOC di Coromandel tahun 1665. Arung Palaka adalah Pangeran Bon yang hidup terjajah dan dalam tawanan kerajaan Goa. Dia memberontak dan bersama pengikutnya melarikan diri ke Batavia. VOC menyambutnya dengan baik dan memberikan daerah di pinggiran Kali Angke. Hingga serdadu Bon ini disebut Tu Angke atau orang Angke. Sedang Kapiten John Kerr adalah seorang panglima yang berasal dari Pulau Manipea, Ambon. Dia punya banyak pengikut setia, namun tidak pernah menguasai satu daerah di mana orang mengakuinya sebagai daulat. Akhirnya dia bergabung dengan VOC di Batavia. Rumah dan tanah luas di daerah Marunda dekat Cilincing diberikan VOC kepadanya. Baik Spillman, Arung Palaka, dan Kapiten John Kerr sama-sama berangkat dari hal yang sama, yaitu keterasingan. Ketiganya punya sejarah penaklukan yang membuat nama mereka menjadi legenda. Spillman menjadi legenda karena berhasil membuat Sultan Hasanuddin bertekuk lutut di Makassar dalam sebuah perlawanan paling dahsyat dalam sejarah peperangan yang pernah dialami VOC. Bersama Arung Palaka, Spillman menghancurkan benteng Sombaopu setelah terjadinya perjanjian Bongaya yang menjadi momok bagi VOC serta rintangan barikade untuk menguasai Indonesia Timur, khususnya jalur rempah-rempah Maluku. Pada tanggal 18 November 1667, Arung Palaka sangat populer sebab berhasil menaklukkan Sumatera dan membumi hanguskan perlawanan rakyat Minangkabau terhadap VOC. Arung Palaka menyimpan dua sisi diametral. Di satu sisi hendak membebaskan Bon, namun di sisi lain justru menaklukkan daerah lain di Nusantara, kitaran tanah mereka. Namun di antara ceruk-ceruk sekitar pantai yang menurut pendapat orang Buton bukanlah sebuah dataran, melainkan goa yang berada di dalam tanah. Kepintaran bersilat lidah Sultan Buton inilah yang akhirnya menyelamatkan Arung Palaka dari pengejaran pasukan Goa. Hal ini juga dibenarkan oleh pemuka adat setempat yang bernama Laode Hafi'i. Dia menjelaskan bahwa antara Kesultanan Buton dan Bon sejak dahulu memang telah terikat dalam perjanjian sebagai saudara. Bon raja di darat, Buton raja di laut, ucapnya. Hal itu juga yang mendasari mengapa Sultan Buton memutuskan menolong Arung Palaka dan turut membiayai Arung Palaka bersama 400 lebih pengikutnya menuju Batavia. Malang melintang di kota sebesar Batavia. Keperkasaan Arung Palaka kian membuncah tatkala dia membangun persekutuan yang menakutkan bersama dua tokoh terasing lainnya, yaitu pria Belanda bernama Cornelis Janszoon Spillman dan seorang Ambon yang juga perkasa bernama Kapiten John Kerr. Ketiganya membangun persekutuan rahasia dan memegang kendali atas VOC pada masanya, termasuk monopoli perdagangan emas dan hasil bumi. Batavia di abad ke-17 adalah arena di mana kekerasan seakan dilegalisir demi pencapaian tujuan. Di masa Gubernur Jenderal Johan Maetsuwaker, kekerasan adalah udara yang menjadi napas bagi kelangsungan sistem kolonial. Kekerasan merupakan satu-satunya mekanisme untuk menciptakan ketundukan pada bangsa yang harus dihardik dulu agar taat dan siap menjadi sekrup kecil dari pasang naik kolonialisme Eropa.
Kekerasan itu seakan meneguhkan apa yang dikatakan filsuf Thomas Hobbes bahwa manusia pada dasarnya jahat dan laksana serigala yang saling memangsa sesamanya. Pada titik inilah Arung Palaka menjadi seorang perkasa bagi sesamanya. Atas sepak terjangnya nama Arung Palaka juga diarsipkan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Berisikan data sejarah tentang Batavia pada masa silam dengan sejarah 160 Bon dan Goa bertikai. Arung Palaka sebagai salah seorang pemimpin Bon tidak bisa menerima perlakuan para bangsawan Goa yang menindas rakyatnya. Perlakuan kerja paksa untuk membangun benteng di perkebunan daerah Makassar jelas membuat rasa siri harga diri masyarakat Bon termasuk Arung Palaka tercabik-cabik. Apalagi setelah para bangsawan Bon juga dipaksa ikut kerja paksa tersebut. Akhirnya bersama Tobala, pemimpin Bon yang ditunjuk oleh Goa, Arung Palaka melakukan perlawanan dengan melarikan orang-orang Bugis dari kerja paksa tersebut. Sebenarnya para prajurit Goa hanya mencari Tobala karena dianggap tidak mampu mengawasi budak dari Bon. Hanya saja Arung Palaka yang merasa tidak memiliki tempat lagi di bumi yang disebut Belanda Celebes itu memutuskan pergi untuk mencari orang yang dapat menolong mengembalikan siri mereka. Sebelum ke Pulau Jawa, terlebih dahulu Arung Palaka ke Buton untuk mencari perlindungan Raja Buton ke-10 yang waktu itu bernama Lasombata atau lebih dikenal bergelar Sultan Aidul Rahim. Pada saat pasukan Goa mencari Arung Palaka hingga ke Buton, Sultan Buton bersumpah bahwa mereka tidak menyembunyikan Arung Palaka di atas pulau mereka. Apabila kami berbohong, kami rela pulau ini ditutupi oleh air, ucap Sultan Buton, yang diucapkan kembali oleh salah seorang penerusnya. Ternyata sumpah tersebut dianggap sah karena pada kenyataannya Pulau Buton memang tidak pernah tenggelam hingga saat ini. Lalu di mana letak kebenaran sejarah yang menyatakan bahwa benar lokasi yang sekarang dijadikan sebagai salah satu objek wisata sejarah di sana merupakan tempat Arung Palaka bersembunyi? Sistem batuan di daerah Buton bisa jadi merupakan salah satu alasan yang jelas mengenai hal ini. Daerah batuan berkarang dengan ceruk-ceruk kecil di sepanjang bukitnya menggambarkan kebenaran sejarah tersebut. Pernyataan Sultan Buton pada saat menyembunyikan Arung Palaka dianggap benar. Mereka tidak menyembunyikan Arung Palaka di atas kisahnya berawal pada tahun 1662. Dibuat perjanjian antara VOC dengan pemimpin Minangkabau di Padang. Perjanjian yang kemudian disebut Perjanjian Painan itu bertujuan untuk monopoli dagang di pesisir Sumatera, termasuk monopoli emas Salido. Sayang, rakyat Minang mengamuk pada tahun 1666 dan menewaskan perwakilan VOC di Padang bernama Jacob Grues. Arung Palaka kemudian dikirim ke Minangkabau dalam ekspedisi yang dinamakan Ekspedisi Verspread bersama pasukan Bon. Ia berhasil meredam dan mematikan perlawanan rakyat Minangkabau hingga menaklukkan seluruh pantai barat Sumatera, termasuk memutus hubungan Minangkabau dengan Aceh. Kekuasaan VOC diperluas hingga Ulakan di Pariaman. Di tempat inilah Arung Palaka diangkat sebagai Raja Ulakan, sedang Kapiten Jonker punya reputasi menangkap Trunojoyo dan diserahkan pada pegawai keturunan VOC keturunan Skotlandia, Jacob Cooper. Tiga tokoh yaitu Spilman, Arung Palaka, dan Kapiten Jonker telah menaklukkan Nusantara di barat, tengah, dan timur. Mereka punya andil besar untuk mengantarkan VOC pada puncak kejayaannya pada masa Gubernur Jenderal Johan Maetsukker. Tidak heran kalau ketiga tokoh ini menjadi tulang punggung kekuatan VOC pada masa itu. Maetsukker tidak berani menolak permintaan ketiganya sebab mereka punya bala tentara yang besar. Di luar ketiganya, ia hanya mengandalkan serdadu bayaran multibangsa dengan loyalitas yang rendah, akibat kekuasaan yang besar serta penguasaan monopoli emas ini.
Spilman berhasil menjadi Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1681. Sayangnya, kisah menakjubkan dari tiga jagoan Batavia ini harus berakhir dalam waktu yang tidak lama. Musuh Spilman yaitu perwira asal Perancis bernama Isaac de Cornay de Saint-Martin langsung bergerak. Komandan perang yang memenangkan peperangan di Cochin, Kolombo, adalah tiga jagoan yang menggetarkan Batavia bercerita sejarah perjuangan di Sulawesi Selatan, Sulsel, dalam melawan penjajah Belanda. Ada dua di antara ribuan tokoh pejuang yang namanya melegenda. Keduanya merupakan raja di zamannya Arung Palaka Raja Bon dan Sultan Hasanuddin yang menjadi Raja Gowo, Makassar. Bagi sebagian masyarakat Bugis Makassar, nama Arung Palaka merupakan pangeran dan pejuang kemerdekaan yang namanya masih tetap harum sampai saat. Namun demikian, bagi sebagian orang lagi menganggap tindakan Arung Palaka bekerja sama dengan Belanda, VOC, dan meruntuhkan kerajaan Sultan Hasanuddin merupakan sejarah kelam. Arung Palaka adalah potret keterasingan dan menyimpan makna semangat menggebu-gebu untuk penaklukan. Dia terasing dari bangsanya, suku Bugis Bon yang kebebasannya terpasung lantaran perbedaan pandangan dengan Raja Gowa. Namun, dia bebas sebebas merpati yang melesat dan meninggalkan jejak di Batavia setelah meninggalkan kota kelahirannya di Bon. Arung Palaka konon ditakuti di seantero Batavia. Lelaki gagah berambut panjang dan matanya menyala-nyala ini memiliki nama yang menggetarkan seluruh jagoan dan pendekar di Batavia. Keperkasaannya seakan dititahkan untuk selalu bersemayam bersamanya. Pria Bugis Bon dengan badik yang sanggup memburai usus ini sudah malang melintang di Batavia sejak tahun 1660-an. Ketika dia bersama pengikutnya melarikan diri dari cengkeraman keperkasaan Sultan Hasanuddin, sebelum ke Batavia mungkin tak banyak yang tahu kalau Pulau Buton, kadang disebut Butung, pernah menjadi tempat pelarian Arung Palaka dari kejaran pasukan Sultan Hasanuddin. Pelajaran sejarah yang pernah singgah tatkala kecil dulu paling hanya menjabarkan kalau sang pangeran berambut panjang ini hanyalah seorang pengkhianat. Tidak bagi sebagian masyarakat Bon dan Buton, Arung Palaka bukanlah sosok jahat seperti didiskreditkan sekarang ini. Alkisah masyarakat Bon dan Buton sekitar tahun 1600